Masa sih? Pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia merujuk pada peningkatan output ekonomi atau produk domestik regional bruto atau PDRB yang dihasilkan oleh suatu provinsi dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dari persentase perubahan PDRB dari tahun ke tahun yang mencerminkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi provinsi tersebut. Pulau Jawa masih menjadi daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ada provinsi selain Pulau Jawa yang berada di daratan atas penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi. Masa sih? Langsung aja kita simak provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Masa sih? Maluku Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur negara Indonesia. Provinsi ini memiliki wilayah geografis yang terdiri dari sejumlah pulau besar dan kecil, termasuk Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, dan Morotai. Dengan luas wilayah sekitar 31.982 km persegi, Maluku Utara kaya akan keindahan alam dan potensi sumber daya alam, terutama di sektor kelautan dan perikanan serta pertambangan. Provinsi ini secara historis memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Selama masa kolonial, Ternate dan Tidore, dua pulau di provinsi ini pernah menjadi pusat kerajaan yang kuat dan memainkan peran signifikan dalam perdagangan internasional pada masa itu. Hingga saat ini, kekayaan sejarah dan budaya masih menjadi bagian penting dari identitas Maluku Utara. Salah satu sektor ekonomi yang paling menonjol di Maluku Utara adalah pertambangan, terutama nikel. Pertumbuhan ekonomi di provinsi ini pada tahun-tahun terakhir, terutama 2022 dan 2023, didorong oleh sektor pertambangan dan pengolahan yang berkontribusi besar terhadap PDRB. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 22,94%, yang merupakan angka tertinggi di Indonesia, didorong oleh aktivitas industri pengolahan yang tumbuh sebesar 77,27% dan ekspor luar negeri yang meningkat hingga 84,30%. Maluku Utara juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Kawasan ini dikenal dengan terumbu karangnya yang indah, spesies ikan yang beragam, dan sumber daya kelautan yang kaya. Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat setempat, terutama di pulau-pulau kecil. Selain itu, pariwisata alam dan budaya juga memiliki potensi besar untuk berkembang, meskipun infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Meskipun memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar, provinsi ini juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur dan aksesibilitas. Sebagai provinsi kepulauan, transportasi antar pulau seringkali menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang serta jasa. Pemerintah daerah terus berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan infrastruktur, baik dalam hal transportasi maupun pelayanan dasar lainnya. Masa sih? Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi dan memiliki luas sekitar 61.841 km persegi. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan beberapa provinsi lain di Sulawesi, seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah terkenal dengan keanekaragaman alamnya, mulai dari pegunungan, hutan hujan tropis, hingga garis pantai yang panjang, membuatnya kaya akan potensi sumber daya alam. Palu adalah ibu kota provinsi ini, yang terletak di sebuah teluk dan merupakan pusat administrasi dan ekonomi. Secara ekonomi, Sulawesi Tengah memiliki berbagai sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan merupakan sektor utama, dengan komoditas seperti kakao, kelapa sawit, dan kopi menjadi produk ekspor yang penting. Selain itu, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di sektor perikanan karena wilayahnya mencakup kawasan pesisir dan lautan yang kaya sumber daya laut. Pertambangan juga menjadi salah satu pendorong ekonomi Sulawesi Tengah. Provinsi ini memiliki cadangan nikel, emas, dan bahan tambang lainnya yang signifikan. Seiring dengan peningkatan permintaan global untuk nikel, terutama untuk industri baterai kendaraan listrik, Sulawesi Tengah diuntungkan oleh eksplorasi dan penambangan nikel, terutama di wilayah Morowali yang dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 10,49% year on year pada triwulan pertama. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah industri pengolahan, khususnya di sektor nikel, yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27%. Namun, provinsi ini juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait bencana alam, gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu pada tahun 2018, mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan nyawa yang signifikan, memberikan dampak besar terhadap perekonomian lokal. Pemulihan pasca bencana menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir, dengan upaya rehabilitasi infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, tantangan struktural seperti perlambatan realisasi belanja APBD dan belanja operasional pemerintah menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Meski demikian, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Sulawesi Tengah tetap tinggi, yang terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang berada pada zona optimis. Masa sih? Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia, terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Dengan ibu kota di Samarinda, provinsi ini juga memiliki kota besar lainnya seperti Balikpapan, yang merupakan pusat industri dan pelabuhan penting di wilayah ini. Kalimantan Timur memiliki luas sekitar 127.346 km persegi dan berpenduduk lebih dari 3,5 juta jiwa. Provinsi ini dikenal sebagai pusat industri energi Indonesia, dengan sektor-sektor utama seperti pertambangan, terutama batu bara dan minyak bumi, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB provinsi ini. Secara geografis, Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor tambang dan hutan. Provinsi ini memiliki cadangan batu bara yang besar dan menjadi salah satu eksportir utama komoditas ini di dunia. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki sumber daya minyak dan gas yang melimpah yang telah dieksplorasi sejak era kolonial. Perkembangan kilang minyak di Balikpapan menjadikan kota ini sebagai pusat energi utama Indonesia. Pada tahun 2024, Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 7,26% pada triwulan pertama, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi besar terhadap PDB provinsi. Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di wilayah ini menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Proyek IKN diprediksi akan meningkatkan investasi besar-besaran di sektor konstruksi dan infrastruktur, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Industri pengolahan dan sektor konstruksi juga mulai berkembang pesat seiring dengan pembangunan IKN. Kontribusi dari sektor industri pengolahan mencapai sekitar 18,40% dari PDRB provinsi, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi 11,46%. Pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menarik minat investasi asing ke Kalimantan Timur. Selain industri, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi bagian penting dari perekonomian daerah, meskipun perannya lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan dan energi. Dengan potensi hutan yang luas, Kalimantan Timur juga memiliki industri kayu dan kehutanan yang signifikan. Namun, pemerintah daerah berusaha menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, mengingat pentingnya ekosistem hutan di provinsi ini.